Renungan Harian Katolik Rabu 18 September 2024. Membuka diri. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang pendosa. Lukas bab 7 ayat 33 sampai 34. Saudara-saudara, siapakah di antara kita yang mampu hidup bersama dengan orang yang melakukan segala sesuatu tidak pada waktunya atau tidak in dengan situasi? Ketika orang gembira, ia menangis, dan ketika orang berduka cita malah ia tertawa kegirangan. Dalam perumpamaan Yesus ini, anak-anak kecewa karena mereka tidak mampu membujuk siapapun untuk bergabung dalam musik yang mereka mainkan. Mereka mengeluh bahwa jika mereka memainkan musik di pesta pernikahan, tidak ada yang mau menyanyi dan menari. Dan jika mereka memainkan musik di pemakaman, hasilnya sama. Ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk menari. Pesan Yesus tentang kerajaan Allah adalah sebuah pewartaan tentang kabar baik dan sukacita yang besar bagi mereka yang mau mendengarkan, tetapi juga peringatan bagi mereka yang menolak. Mengapa pesan Yohanes Pembaptis dan pesan Yesus mendapat penolakan dan telinga mereka yang mendengarkan seolah-olah tuli? Jawabannya, karena iri hati dan buta rohani. Dua penyakit rohani ini telah menjangkiti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sehingga mereka mengaitkan Yohanes Pembaptis yang berpuasa. Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan minum anggur, malah dicap sebagai orang yang kerasukan setan. Kemudian, Yesus datang makan dan minum, malah dinilai sebagai pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Mereka tidak mampu untuk melihat hal-hal baik yang dilakukan oleh orang lain, bahkan yang dilakukan oleh mereka yang diutus Allah. Sesungguhnya orang tidak melihat nilai yang lebih dalam daripada sekedar tindakan makan dan minum dalam diri Yohanes Pembaptis dan Yesus. Barangkali kita pun seringkali demikian. Bahwasanya kita begitu cepat mencap orang jelek, sombong, suka menyela, dan sebagainya, tanpa membuka diri dan kesadaran diri untuk melihat suatu nilai lebih dari apa yang tampak dari diri orang lain. Ingatlah, ada hikmat di balik setiap peristiwa bagi orang yang mau menemukannya. Dalam Injil hari ini, Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebagai orang-orang yang hanya ikut angin berhembus, meskipun angin itu membawa awan panas. Mereka seperti anak yang keras hati, tidak mau membuka diri terhadap tindakan Allah dalam diri Yesus dan tidak mau bekerja sama. Mereka selalu mencari alasan untuk menolak Yohanes Pembaptis dan Yesus. Mereka adalah kelompok status quo yang lebih mementingkan kenyamanan daripada kebenaran. Mereka lebih suka menjadi anggota dunia daripada ikut membangun kerajaan Allah. Seperti generasi pada zaman Yesus, zaman kita juga ditandai dengan ketidakpedulian dan kebutaan, terutama dalam perkara-perkara surgawi. Ketidakpedulian membuat telinga kita tuli terhadap suara Tuhan dan kabar baik dari Allah.
hanya orang rendah hati dan membuka diri yang dapat menemukan sukacita di dalam kasih karunia dan kemurahan Allah. Yesus hari ini menguatkan kita untuk tidak berhenti melakukan kebaikan dan menyuarakan kebenaran, walau menyakitkan orang lain, sebab kita yakin bahwa hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Kebenaran akan terungkap dan menang. Tuhan, ajarilah kami untuk setia membagi hikmat dan kebaikan walau itu sangat sulit untuk dilakukan. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.